Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Kepala Sekolah SDN 4 Asem Bagus Bapak Muhammad Harmadi SPD, Wakil sekaligus Bendahara Sekolah SDN 4 Asem Bagus Haris Bayu SPD, rekan-rekan kerja SDN 4 Asem Bagus yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan pada siang menjelang pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa berduduk bersama dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang, sebagaimana kita rasakan pada saat hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi menjelang siang hari ini seiring dengan ridha Allah berjalan dengan lancar dan sesuai harapan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Sebelum dimulai, marilah kita tawasul bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya kami pasrahkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Pak Pembangkit Bapak Muhammad Harmadi. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini pagi menjelang siang kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang penuh mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan aksi nyata sebagai aksi nyata dari guru penggerak angkatan ke-9, yaitu teman kita Bapak Haris Bayu Seno, yaitu dengan tema diseminasi budaya positif, di mana guru penggerak ini bertujuan untuk dapat membangkitkan kinerja, membangkitkan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada anak didik kita. Dengan adanya guru penggerak di SD 4 Asem Bagus ini, semoga harapan sekolah dapat terwujud, dapat lebih maju dengan peran serta Pak Haris selaku guru penggerak, maka dapat menjadi contoh dan teladan kepada teman-teman yang lain, terutama guru-guru yang masih energik, masih muda, untuk dapatnya segera mengikuti program guru penggerak yang insya Allah saat ini sudah memasuki angkatan ke-11, di mana saudara kita Pak Haris adalah guru penggerak angkatan ke-9. Dengan acara diseminasi budaya positif ini, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Haris nanti akan menjadi penyemangat kita, penyemangat untuk lebih baik dan lebih baik ke depannya. Karena mutu dari kita adalah pendidikan untuk anak didik kita.
supaya menjadi yang terbaik. Saya rasa tidak perlu panjang lebar yang saya sampaikan karena Pak Aris akan segera menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Saya akhiri dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan juga teman-teman. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh yang bertugas Bapak Aris Bayu Seno. Kami lakukan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, monggo kepada Bapak Kepala dan Bapak bisa duduk di samping. Saya mulai, Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya, teman-teman guru-guru hebat SDN Pakas Bagus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SDN Pakas Bagus, Bapak Muhammad Suwarnadi SPD, dan tak lupa teman-teman saya, guru-guru profesional hebat di SDN Pakas Bagus. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas berkenannya untuk mengikuti kegiatan kami pada pagi menjelang siang ini, yaitu adalah bentuk aksi nyata dari modul 1.4, yaitu saya mengambil tema di sini adalah diseminasi budaya positif. Okay. Diseminasi budaya positif. Jadi intinya nanti kita ini sebagai seorang pendidik di sekolah itu harus mulai menanamkan pembiasaan-pembiasaan positif kepada anak supaya nanti akan terbiasa. Anak-anak akan terbiasa dan menjadi suatu kebiasaan baik yang bisa dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga ataupun di masyarakat. Karena ini masih awal, jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu guru, disilakan berdiri. Sebelum duduk, ya kita agak sedikit konsentrasinya meningkat. Saya akan memberikan sedikit tes breaking untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ya, bisa diikuti Bapak Ibu.
Alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Oke, monggo silakan untuk duduk. Sedikit ice breaking supaya sebelum saya menyampaikan tentang diseminasi budaya positif ini, konsentrasi kita atau fokus kita bisa lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari di sini. Ini adalah sekilas tentang guru penggerak. Jadi aksi nyata modul 1-4 diseminasi budaya positif. Saya di sini Haris BSN SPD selaku guru SD Patas Bagus. Pada kesempatan ini juga sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi kami sudah berjalan insya Allah hampir 3 bulan setengah perjalanan. Sudah mulai dari bulan Juli kapan hari kemarin kita sudah mulai aksi, sudah beraksi tentang Bapak Ibu kami sudah tahu kemungkinan setiap minggu atau 2 minggu sekali saya mesti ada di sini sampai maghrib karena kebetulan jadwalnya memang jam 3 sampai jam 6 sore maghrib, dan itu akan terus sampai nanti di terakhir adalah lokakarya 7 yaitu panen karya, panen hasil karya apa yang sudah saya pelajari selama 6 bulan ini. Diharapkan nantinya untuk Bapak Ibu guru hebat di SD Patas Bagus ini juga mau dan berkenan untuk bergabung bersama kami di program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Tadi sudah disampaikan dengan Bapak-Bapak sekolah bahwa sudah masuk angkatan 11 dan insya Allah datanya hari ini ya Bu Ana ya, datanya hari ini. Kemarin Bu Ana mau mendaftar tapi ada pertimbangan lain, jadi yang lanjut adalah Bu Vera ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung ke materi. Yang pertama adalah konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep inti dari budaya positif yang harus kita ketahui dan nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi pola pikir belajar kita nanti terhadap anak itu harus mulai kita rubah pelan-pelan dengan nanti sudah ada budaya positif yang sudah disampaikan, pelan-pelan nanti kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua di sana adalah disiplin positif. Jadi selama ini anak-anak adalah mindset kita bahwa anak-anak itu adalah harus kita yang ngatur, okay? Guru harus mengatur murid, padahal sebenarnya itu adalah salah. Jadi bukan kita mengatur murid, tapi kita memfasilitasi murid, mengarahkan murid. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi mulai nanti kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak yang bisa diterapkan sehari-hari dalam kehidupannya di rumah. Juga ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu banyak. Rasa ingin tahu, rasa ingin gembira, ingin bahagia, itu adalah kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi apa yang menjadi dasar untuk merubah perilaku manusia. Yang penting di sini adalah juga posisi kontrol guru. Nanti di dalam materi akan saya jabarkan tentang posisi kontrol guru. Nanti ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui. Kita akan bahas tuntas nanti di materi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa disamakan dengan kesepakatan kelas. Jadi bukan kita yang menentukan peraturan di kelas, beda. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dari dirinya sendiri, dari anak sendiri yang menentukan apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan di dalam kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah nanti bagaimana cara kita menyikapi kalau kita bertemu dengan siswa yang bermasalah. Nanti kita akan bahas di dalam. Selanjutnya
pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran, maaf, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini kita sudah mengenal kata berdiferensiasi, berasal dari kata atau bahasa Inggris yaitu different, perbedaan. Jadi intinya nanti pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita memilah, kunci utama adalah diagnostik awal. Jadi kita memilah, mengelompokkan, mengklasifikasikan anak sesuai kemampuan dan potensi bakatnya. Lalu sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Indonesia melalui Menteri kita Mas Nadiem, yaitu profil pelajar Pancasila di dalamnya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Miskonsepsi, nah ini miskonsepsi adalah jadi konsep yang salah selama ini yang sudah kita terapkan kepada anak-anak. Jadi yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Jadi seakan-akan kita itu sebagai guru harus kita yang mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Mereka punya kebebasan sendiri untuk boleh tidak kita dikontrol oleh orang lain. Seharusnya sebenarnya seperti itu. Jadi bukan kita yang mengontrol murid, tapi anak-anak yang memberikan izin kepada kita untuk mengontrol mereka. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi anak-anak selama ini ditakut-takutkan. Nanti kalau kamu melakukan ini, hukumannya ini. Nah, sebenarnya itu tidak baik untuk perkembangan psikologi anak. Jadi kedepannya nanti kita belajar bersama-sama merubah apa yang menjadi konsep yang selama ini kita terapkan untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini, ya, jadi tidak hanya di sekolah, di waktu kita mesti terbawa. Jadi anak itu harus ikut aturan kita. Padahal sebenarnya anak juga punya hak kebebasan. Cuma kita sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk mengarahkan anak kemana arah yang baik. Terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, tapi juga ada yang berdampak negatif untuk anak-anak itu sendiri. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia. Nah, ini yang sudah terjadi adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap anak itu kebutuhannya sama, ya. Semua orang melihat hal yang sama, jadi apa yang dilihat itu harus sama. Selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, biasanya anak yang berperilaku buruk itu sudah kita cap, wah ini nakal, karena ini tidak disiplin dan sebagainya. Orang lain bisa mengontrol kita. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah dibujuk harus dipaksa. Itu yang selama ini terjadi. Model berpikir menang atau kalah. Nah, nantinya perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol akan kita rubah pelan-pelan, yaitu bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi setiap anak kebutuhannya berbeda-beda tentang apa yang ingin dia pelajari. Karena
anak sendiri dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada dibagi menjadi 3, auditory, yaitu anak yang mendengarkan, belajarnya, cara belajarnya dengan mendengarkan. Lalu juga ada anak yang kinestetik, ya, anak yang suka gerak, tidak bisa diem. Selanjutnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak harus sama dengan diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, tidak boleh orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya yang harus kita pelajari adalah menang dan menang, bukan menang atau kalah. Disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Jadi kata disiplin itu intinya adalah belajar. Belajar untuk mentaati apa yang sudah kita sepakati. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dalam dirinya sendiri, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi, yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan tentang kurikulum merdeka. Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu di sana di dalamnya adalah kebajikan-kebajikan apa yang ada di dalamnya: toleransi, rasa hormat, integritas, ya, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu adalah life skill atau keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, ini yang sering kita laksanakan, dan beberapa susah memang. Kalau menjadi pendengar yang baik itu memang susah. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua hasil atau usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi secara baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang pertama adalah bertahan hidup. Ini memang kebutuhan dasar kita, yaitu adalah makan. Kebutuhan dasar kita harus makan, tempat tinggal, makanan, kesehatan. Ada 2 makanan ini. Yang selanjutnya adalah kasih sayang, rasa diterima, diperlukan, berbagi, bersama, menjadi bagian dalam suatu kelompok itu memang kita butuhkan. Jadi kalau kita dianggap oleh suatu kelompok, kita merasa diri kita nyaman, bangga. Selanjutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dibenarkan. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa diri kita itu bisa atau mampu menjadi seseorang yang bisa berprestasi. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Jadi kita setiap orang itu punya pilihannya masing-masing. Tidak bisa kita mengarahkan, "Woi kamu nanti jadi ini, kamu jadi ini." Karena tidak bisa. Jadi apa yang ada di diri anak itu sendiri yang menjadi potensinya, itu yang kita arahkan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas seorang guru itu adalah among. Jadi kita mengarahkan anak-anak
dengan bakat dan potensinya sesuai kodratnya, kodrat alam maupun kodrat modern, kodrat zaman. Kodrat alam yang melekat pada dirinya sendiri. Kalau untuk kodrat zaman adalah apa yang terjadi pada perubahan yang terjadi pada dunia hari ini, sehingga anak-anak nantinya mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah ini tidak hanya anak-anak yang ingin atau kebutuhan dasarnya adalah ingin senang, tidak hanya anak-anak, tapi kita sebagai orang dewasa juga ada kalanya kita ingin senang, senang untuk berkumpul dengan teman, senang untuk apa istilahnya hobinya, ya hobinya atau mungkin hobi shopping. Kalau ibu-ibu seperti itu, shopping itu sebuah kesenangan, ya, sebuah kesenangan, refreshing healingnya untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin yang ngopi, ya, nongkrong itulah kesenangannya, beda-beda. Kalau saya tak jadi dulu senangnya olahraga, tapi sekarang pensiun tidak jadi ya, pensiun. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang bisa dilakukan atau dilaksanakan akibat kesalahan yang kita lakukan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kadang-kadang kita juga butuh pengakuan kadang-kadang dari orang lain. Tidak menutup kemungkinan siapapun itu pasti butuh pengakuan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik dari dalam orang itu sendiri adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari dalam dirinya sendiri. Ada tiga, hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, kita menemukan anak yang berkelahi atau mukul temannya, kadang kan kita langsung memberikan hukuman seperti apa, nah, atau tidak mengerjakan PR, suruh buat tugas lagi, nah, tanpa kita rencanakan sebelumnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, jadi hanya dari arah guru saja, berupa hukuman fisik atau psikis. Kadang juga ada fisik, kalau sudah tak laten ya, tidak laten atau tidak bisa berbohong. Tapi yang kita hindari sekarang terkait dengan pengawasan Komnas Perlindungan Anak, bahwa kita dulu tidak boleh memberikan hukuman fisik, padahal intinya kita tidak menghukum fisiknya anak, tapi kelakuan negatif anak tersebut. Sebenarnya konsekuensi atau akibat terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi nanti kalau sudah punya kesepakatan kelas itu sudah direncanakan dan harus disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid, jadi anak-anak dikontrol terus, tidak diberi kebebasan. Yang terakhir adalah yang positif, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah ini yang memang agak susah, apalagi kalau kelas rendah ya sih. Untuk anak kelas rendah, pelaksanaan restitusi ini masih butuh penanganan khusus. Ini yang saya sampaikan tadi di awal. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, apabila anak salah, pasti kita berhukuman. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, apa yang kita sampaikan membuat dia merasa bersalah dari dirinya sendiri. Oh, kamu seperti ini, kamu seharusnya tidak boleh seperti ini. Nah, teman, nah ini yang baik. Jadi kita mengajak ngobrol anak-anak sebagai teman. Jadi kita seperti sharing. Yang satu adalah pemantau. Jadi kita mengawasi anak-anak saja. Terakhir adalah manajer. Nah, manajernya mengelola anak-anak. Kita
contoh penerapannya ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghubung. Kasusnya siswa datang terlambat ketika upacara bendera. Nah, kalau kita fungsi kontrol kita sebagai penghubung, kita beri hormat pada bendera selama 1 jam. Wah, kira-kira kalau terlambat enggak ya? Jangan 1 jam panas-panas seperti ini bahaya. Nanti kita yang kalah. Nah, selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Ada kata di sini berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu membuat Bapak kecewa. Nah, nanti dalam perasaan anak tersendiri itu, anak yang melakukan kesalahan akan merasa bahwa oh iya, saya melakukan kesalahan. Untuk teman, ayolah taati peraturan sekolah yang kita ajak. Jadi lebih luas, bantu Bapak Ibu sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi yang diungkapkan atau cara kita untuk mengatasi masalah anak berbeda-beda. Selanjutnya yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi kita kembalikan ke anak. Kalau anak sudah melakukan kesalahan, kita buat keyakinan jelasnya. Kalau kamu sudah melakukan kesalahan ini, tahu kan nanti apa yang harus kamu lakukan. Nah, terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanyakan lagi. Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali. Seperti di awal tadi, membuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya ini adalah kalau ada kata kunci saya kecewa sekali sama kamu, itu termasuk dalam kontrol membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini termasuk posisi kontrol pemantau. Jadi dipantau anak-anak apakah sudah kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu sudah melakukan kesalahannya. Jadi dilihat terus anak-anak ini. Selanjutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sama seperti yang tadi disampaikan di awal, kamu sudah ada kata kunci apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan ini, cara memperbaikinya itu adalah posisi manajer. Lalu ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini kan beda cara kita pendekatan kita terhadap anak. Terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, ini sudah di-judge gitu ya, sudah divonis, kamu tidak akan kira dapat nilai karena tidak pernah mengerjakan tugas. Ini dulu. Sebelum itu, dia tidak terlalu tegang, karena saya lihat Bapak Ibu dari tadi sudah terlalu serius. Diri lagi ya, speaking lagi ya, bisa? Dan tak tolong Bapak Ibu untuk berdiri. Jangan diputar-putar, berikan lalu.
Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lihat bahwa pembentukan keyakinan kelas adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dengan pernyataan positif seperti yang saya sampaikan, bahwa dalam membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas kita diharapkan untuk menggunakan kalimat positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, ini tidak kita terapkan, tidak kita pakai. Jadi yang betul adalah buanglah sampah pada tempatnya, dilarang mencontek, tidak menggunakan kata-kata negatif. Jadi kita rubah dengan mengerjakan tugas secara jujur. Lalu adalah sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu banyak-banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi anak-anak nanti yang menyusun, kita contohnya kemarin saya, anak menuliskan salah satu di depan, yang lain saya tanyakan satu persatu apa yang keyakinan kelas yang ingin kamu buat. Selanjutnya adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa kita harus membuat ada kata kuncinya di sana, yaitu adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, tidak ada anak, kita juga sebagai orang dewasa juga pernah melakukan hal tersebut. Ibu bapak tidak mau mencari kesalahan, mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kamu berhak merasa begitu, itu hak dia. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kata kunci di sana adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut atau hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menyusun keyakinan kelas tadi, apabila anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita kembalikan ke dia. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita susun? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, berdasarkan prinsip teori Butler bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah salah satu contoh yang sudah saya terapkan kemarin terkait praktik segitiga restitusi. Ini ada sebuah kasus yang pertama. Nah, ini bertengkar dengan temannya karena saya tanyakan lebih jauh alasannya kenapa? Karena temannya tadi itu sudah mengolok-olok nama bapaknya. Nah, ini yang tidak baik dan harus kita luruskan nantinya. Untuk kasus yang kedua adalah karena terlambat datang sekolah, tidak bisa mengikuti upacara karena datangnya terlambat. Kenapa? Akibat dari dia semalaman bermain HP, jadi tidurnya terlalu malam, akhirnya bangunnya kesiangan. Nah, proses segitiga restitusi ini nanti mengarahkan anak untuk menyadari apa yang sudah dia lakukan, kesalahan apa, dan mereka sendiri yang menentukan solusinya tanpa kita paksa atau kita arahkan. Jadi mereka sendiri yang menemukan kunci atau solusi dari masalah. Kebiasaan baik. Nah, ini kebiasaan baik yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu adalah bersalaman antar teman. Jadi anak-anak diajarkan setiap datang dan pulang untuk bersalaman kepada temannya. Yang hal baik atau motif kenapa melakukan hal tersebut, bahwa kita pasti punya kesalahan. Jadi kita sebelum masuk ke kelas melakukan pembelajaran, anak-anak sudah saling memaafkan terlebih dahulu. Dalam proses pembelajaran tadi nanti pasti ada masalah dan lain sebagainya. Pada waktu pulang kita juga mengarahkan atau membiasakan anak-anak untuk bersalaman lagi. Nah, sebenarnya sudah banyak kebiasaan motif yang sudah dilakukan
sekarang, contohnya hari ini hari Jumat, kita sudah melaksanakan istighosah setiap hari Jumat dipimpin guru agama, lalu juga bersalaman setelah upacara, jadi berdiri setelah kelas 1 sampai dengan kelas 6 giliran untuk bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Setelah itu juga mereka setelah senam, setelah upacara sambil berjalan ke kelas, mereka memungut sampah yang ada di bawah. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemaparan atau diseminasi budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Semoga kedepannya nanti sekolah kita bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan positif atau budaya positif ini supaya anak merasa lebih nyaman dan tenang saat belajar di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kepada moderator untuk menutup acara. Terima kasih. Alhamdulillah, itulah pemaparan tadi dari moderator. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi sekolah. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suharmadi SPD, Kepala SD Negeri 4 Asembagus, Kabupaten Situbondo. Dengan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aris Bayu Seno SPD, Guru SD Negeri 4 Asembagus, selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 yang telah melaksanakan diseminasi budaya kerja positif. Dengan diseminasi ini, harapan saya selaku Kepala SD Negeri 4 Asembagus yang pertama, dapat membangun budaya positif di SD Negeri 4 Asembagus agar lebih baik lagi. Yang kedua, dengan diseminasi ini dapat menjadi contoh atau teladan terhadap guru-guru kelas yang lain agar dapat membangun budaya positif di kelasnya masing-masing. Yang ketiga, harapan saya selaku Kepala SD Negeri 4 Asembagus yaitu dengan kegiatan diseminasi ini dapat mendorong semangat guru-guru di SDN 4 Asembagus untuk dapatnya ikut menjadi calon guru penggerak di angkatan 11. Dengan diseminasi ini, kami yakin bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Aris Bayu Seno akan berdampak positif bagi kemajuan di sekolah ini. Dengan anak-anak lebih berdisiplin, lebih mandiri, dan lebih berakhlak adalah harapan kami selaku Dewan Guru di SD Negeri 4 Asembagus. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan dan kami aturkan kepada Bapak Aris tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Miriana, SPD dari SDN 4 Asembagus. Rekan sejawat Bapak Aris Bayu Seno SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Situbondo. Hari ini saya memberikan umpan balik atas aksi nyata yang telah dilaksanakan Bapak Aris tentang diseminasi budaya positif. Menurut saya, pembiasaan budaya positif sangat dibutuhkan dan perlu digiatkan sebagai upaya penanaman karakter baik untuk peserta didik SDN 4 Asembagus. Melalui pembiasaan baik ini, diharapkan nantinya peserta didik mampu menerapkannya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Harapan saya ke depannya,
Saya juga bisa menjadi pelopor perubahan baik di SDN 4 Asem Bagus melalui pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Hari ini ya, sepertinya kelihatannya sehat semua, ya. Semoga anak-anak muridnya Pak Aris, Pak Guru sehat selalu. Ya. Hari ini kita akan membuat suatu istilah keyakinan kelas. Kenapa Pak Aris tulis di sini keyakinan kelas? Ya. Pak, Ya. Kenapa Raisa? kenapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Pertanyaan bagus, ya. Kenapa kok keyakinan kelas, Pak? Bukan peraturan kelas. Nah, ini ya, peraturan kelas. Nah, kenapa kok bukan peraturan kelas? Pak harus jelaskan, ya. Pak harus jelaskan alasannya. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh siapa? Oleh Bapak Ibu Guru, ya. Dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Nah, jadi kalau yang buat Bapak Ibu Guru, yang mengerti adalah Bapak Ibu Guru sendiri, bukan dari kamu sendiri, ya. Maksudnya apa, Pak? Jadi kalau yang buat Bapak Ibu Guru itu kan kehendaknya Pak Haris, ya. Peraturan. Kamu kan belum tentu kamu menerima peraturan itu, ya. Contoh kita kan punya peraturan tata tertib siswa di sana. Itu siapa yang buat? Pak Guru. Kira-kira kamu pernah baca enggak? Jarang, iya kan? Jarang untuk dibaca karena bukan kalian sendiri yang membuatnya. Terus, kenapa kok keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu bukan dari diri kamu sendiri, ya, bukan dari dirimu sendiri, tapi melalui orang lain. Kita pakai keyakinan kelas di sini supaya dari setiap anak ini nanti dalam satu kelas ini menyepakati keyakinan, kita yakinkan ini loh peraturan yang seharusnya saya buat, bukan peraturan, keyakinan atau kesepakatan yang seharusnya saya buat dan harus saya kerjakan, harus tanggung jawab. Nanti anak-anak tugasnya akan Pak Aris beri satu lembar, ya. Kalian tuliskan keyakinan kelas seperti apa yang ingin kalian laksanakan. Jadi nanti kalau sudah ketemu di sini, sudah tercapai keyakinan kelasnya, kita sepakati ini loh keyakinan kelas yang harus kita taati, kita laksanakan. Pak, gimana Pak kalau nanti ada yang melanggar? Nah, kalau melanggar nanti akan bukan hukuman, nah, ya. Nanti akan ada segitiga restitusi seperti kemarin. Ya, kemarin Raisa kan sudah karena kemarin Raisa bertengkar dengan Fatim, ya. Lalu dipanggil sama Pak Aris, ya Pak, dijelaskan kenapa nak, kenapa kok kamu bertengkar? Oh ternyata alasannya karena Fatim mengolok-olok nama bapak saya, iya kan? Kemarin seperti itu Raisa ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan hukuman nanti. Kita tanya dalam segitiga restitusi, kita tanya alasannya apa sebenarnya. Nanti kita cari solusi bersama-sama. Iya. Jadi kalau dulu ada namanya penghukum, Pak Guru itu harus menghukum. Jadi kalau kamu salah itu harus dihukum. Ganti. Ya, kalau salah kita cari apa masalahnya, apa latar belakangnya, lalu kita cari solusi bersama. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas ini nanti kamu sudah tulis di kertas masing-masing, kamu tempelkan, nanti kita tempelkan di ruang kelas kita. Dan itu harus dilaksanakan dan ditaati oleh siapa? Oleh Semua siswa kelas 4A. Ya, jadi tidak boleh. Nanti kata-katanya gimana Pak? Nah, dalam keyakinan kelas, ya, kata-katanya ditulis adalah kalimat apa kemarin? Kalimat positif.
contoh kalimat positif itu seperti apa? Ayo coba buat satu saja. Viti, apa? Tidak boleh. Ya, biasanya seperti itu. Kalian kan pernah lihat kalau tata tertib itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh buang sampah sampah sembarangan. Ini kalimat ini merupakan kalimat negatif. Kenapa kok dikatakan kalimat negatif? Karena ada kata tidak boleh. Tidak boleh itu kan istilahnya perasaan kita itu gimana? Tidak boleh, dilarang, ya, harus ditekankan. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positif? Harus membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, ya kan? Ya. Beda enggak? Beda ya? Sangat beda. Buanglah sampah pada tempatnya dengan dilarang. Ini kan kalau pakai tidak boleh, dilarang, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kesannya horor sudah, menakutkan, ya kan? Nah, tapi kalau buanglah sampah pada tempatnya, ini menganjurkan, ya. Apa menganjurkan? Disaran. Lebih baik buangnya di tempat. Paham ya anak-anak? Paham. Sekarang bahas lagi satu-satu. Awas, ini ada linknya ya. Kalian tulis, ya. Kalian tulis. Yang ada linknya di atas. Nah, ini ya. Nah, ini satu. Ya. Ini. Aisyah ya. Dan sekarang kalian bisa keyakinan kelas seperti apa yang mau kamu sepakati. Keyakinan seperti apa? Keyakinan kelas seperti apa yang ingin kalian sepakati nantinya supaya bisa kalian terapkan. Ya. Jangan lupa menggunakan kalimat positif juga. Harus kasih waktu ya 2 menit ya. Harus bisa. Sudah, Pak. Sudah. Yang lain belum ya? Mau kita yang lain dulu ya. Ini sudah nak. Ini tulisnya kok pinggir nak? Seperti ini nak ya. Ambil ganti ya. Nah tulisnya seperti ini. Seperti ini nanti kan susah. Ya. Betul. Ya. Ya, coba yang lain gini anak-anak yang sudah silahkan menempelkan pada mulai dari Fitri ya. Ayo Fitri nak, tempelkan di atas nak. Ya, sip, bagus. Lalu Raisa, di sampingnya Raisa sini. Ya, betul. Rani sini Rani, atasan. Ya, betul. Ini belum. Arifah. Baru jatuh semua. Licin. Ayo ambil mana? Ambilkan yang jatuh nak. Jatuh lagi, Pak. Ya. Ya. Sudah dapat dibuat. Ya. Yes. Pas jangan cengkok. Astagfirullahaladzim. Sudah, ya, makasih. Proyek yang lain mana? Katim. Miring-miring. Apa? Wes. Jatuh semua. Ya. Paham dah. Yuk, lanjut. Intan. Silakan biasa saja ya. Yuk. Bantu yuk. Di situ aja. Nah. Kasih ini sedikit aja. Yuk. Ya, pintar. Sedikitnya tidak lengket. Ya, yuk. Betulkan satu saja ya. Yuk.
sudah kita lihat ada keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Jadi setiap anak sudah menuliskan keyakinan kelas seperti apa yang ingin dilaksanakan. Kita lihat yang pertama ya. Datang lebih awal saat tiket. Nah, kenapa kok datang lebih awal saat tiket? Kenapa alasannya? Karena kalau yang tiket gimana? Kalau datangnya telat, akhirnya tidak bisa tiket. Jadi kalau yang tiket harus datang lebih awal. Kita masuk jam berapa? 7. Berarti kalau tiket seharusnya jam berapa, nak? Jam 6. Kita sepakati jam 6 atau setengah 7 ya. Maksimal setengah 7. 6.30 sudah harus ada di sekolah melaksanakan tiket. Nanti setelah tiket baru boleh pulang. Kalau sudah tiket baru boleh berhenti. Ya, karena apa? Datang lebih awal saat tiket ini bentuk dari tanggung jawab. Kalau kamu tiket berarti kamu punya kewajiban untuk mengerjakan tiketnya. Dan selanjutnya yang kedua, saling membantu dalam kebaikan. Kenapa Pak? Kok bagus ini? Siapa yang buat ini? Fatih. Ya, saling membantu dalam kebaikan. Jadi kalau ada teman yang kesusahan, ya harus saling kita bantu. Contoh teman yang kita kemarin kan yang teman, ya siapa? Istian kan nggak masuk hari ini ya. Dia kenapa nggak masuk? Karena ayahnya baru saja meninggal dunia. Nah seperti ini namanya kepedulian, ya kepedulian kita terhadap teman satu kelas. Karena teman satu kelas ini adalah ibaratnya sebuah keluarga. Kamu satu saudara di dalam kelas ini. Kalau saudaranya ada yang menerima atau bersedih, harus kita bantu. Yuk, yang selanjutnya, berpakaian rapi dan lengkap. Ini kenapa kok berpakaian rapi dan lengkap? Rasanya kenapa? Ya, karena kalau kita tidak terbiasa hidup dengan rapi, memakai pakaian seragam dengan lengkap, nanti akan menjadi kebiasaan kalian yang tidak baik di usia dewasa nanti. Mulai dini diajarkan untuk berpakaian rapi, ya, rapi dan lengkap. Apa saja atributnya? Pakai pakai ikat pinggang, sepatu, kaos kaki warnanya menyesuaikan dengan hari kalian memakai seragam. Kalau merah putih, kaos kakinya warna apa? Putih ya, utama yang luar, yang bawahnya kan hitam ya, yang luarnya putih. Kalau pramuka warna hitam. Ya. Terus selanjutnya jujur dalam mengerjakan tugas. Nah ini kenapa yang buat jujur dalam mengerjakan tugas? Kenapa? Oh, karena kebanyakan anak-anak ada yang contek-contek. Iya. Ini nggak boleh ya. Tidak baik. Alangkah baiknya harus kita kerjakan sesuai kemampuan diri kita. Kalau sekiranya nanti hasil pekerjaanmu itu masih nilainya jelek, gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Lihat temannya, lihat pekerjaan temannya. Apa seperti itu? Enggak. Ya, harus memperbaiki diri. Kalau kamu nanti nilainya masih jelek, wah saya harus memperbaiki diri supaya nilai saya baik. Ya, dengan cara apa? Rajin belajar, bisa belajar, bisa nambah jam lewat kelas dan lain sebagainya. Terus selanjutnya anak berbicara sopan dan baik. Kenapa kok berbicara sopan dan baik? Menunjukkan sopan santun kita. Indonesia merupakan negara yang dikenal orangnya ramah-ramah dan sopan. Ya, tapi kita lihat sendiri sekarang bagaimana. Karena adanya gadget HP, ya, yang di dalamnya banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif. Ya, contoh sekarang kan ada, ya, tren dianggap tren, dibilangnya tren, padahal itu tidak tren. Kata-kata yang tidak baik digunakan sekarang, iya kan? Contoh hewan-hewan disebutkan semua, iya kan? Ya. Nah, mohon maaf, ada yang bilang anjing, ada yang bilang babi, iya kan? Ya. Itu baik tidak kira-kira? Apakah hal seperti itu membanggakan? Tidak, ya. Berbicaralah sesuai dengan usia kalian. Bicara yang baik-baik, jangan ikut yang tidak. Itu fungsinya.
Jadi dalam HP ada positif dan negatif. Yang negatif kita tinggalkan, jangan diikuti. Yang positif boleh kita ikuti. Ya. Terus menjaga kebersihan kelas. Ini menjaga kebersihan kelas. Kenapa kok harus menjaga kebersihan kelas? Kenapa? Ada yang tahu? Gimana Reza? Tidak tahu ya. Kenapa kok harus menjaga kebersihan kelas? Karena kalau kita kelas itu kotor, ya, tidak rapi, berdebu, enak gak kalau kamu belajar kira-kira? Tidak nyaman, iya kan? Tapi kalau kelasnya bersih, rapi, ya, tidak ada debu dan lain sebagainya. Kamu kalau waktu belajar enak gak kira-kira? Enak. Nah, seperti itu. Jadi kebersihan juga mengganggu kesehatan kalau tidak dibersihkan. Lanjut. Anti bullying. Nah, ini yang penting ini sekarang. Ya, sekarang sudah kita lihat banyak informasi di televisi maupun di internet, ya, bahwa bullying atau perundungan ini mulai banyak, ya, banyak anak yang dibully karena mungkin fisik atau lain sebagainya. Ini tidak baik, ya, tidak baik, ya, bisa berbahaya buat mental kalian ke depannya. Kamu lihat sekarang kejadian yang di Jawa Barat itu, yang anak SMP ya dibully karena apa? Ya, dibully, dipukuli, ya, diinjak-injak. Apa seperti itu sikap seorang anak yang sopan? Tidak mencerminkan. Apa yang salah? Yang salah adalah dari lingkungan. Ya, mungkin dia sering nonton film-film tentang perkelahian, kekerasan, ya. Karena usia seperti kalian ini, rasa ingin tahunya tinggi, jadi seakan-akan ini seperti ini, kok kayaknya bagus, padahal itu belum tentu bagus atau baik. Terakhir adalah saling menghormati anak. Nah, ini saling menghormati anak. Maksudnya apa? Dalam satu kelas ini adalah satu keluarga, ya, harus saling menghormati, tidak boleh bertengkar, ya, dijaga keruntungannya. Karena kalian di kelas di SD ini mulai kelas 1 sampai kelas 6 tahun kalian bersama, pasti pernah lah namanya tidak cocok, permasalahan, tapi tetap kembali harus saling menghormati. Itu ya. Jadi kalau sudah saling menghormati, nantinya diharapkan kalian akan menjadi sebuah kelas yang kompak, ya. Karena apa? Kalau kalian nanti sudah kelas 6, setelah itu kalian mau SMP, mau mondok, mau ke MTS, ke jenjang selanjutnya, ya, tidak mungkin akan kumpul lagi dengan teman-teman ini, ya. Pasti punya teman baru karena sekolahnya sudah itu, ya. Kembali ke sini nah. Jadi sebuah keyakinan kelas ini disepakati, ya, bisa disepakati, ya, keyakinan kelas disepakati. Kalau sudah disepakati, keyakinan kelas ini nanti akan kalian laksanakan, harus dilaksanakan dan harus diindahkan. Kenapa Pak? Karena ini yang sudah dari kamu sendiri, ya kan? Dari dirimu sendiri mintanya seperti ini. Ya, kalau sudah mintanya seperti ini, harus diikutkan gimana? Harus diikuti, ya, harus diikuti supaya kelas kita akan menjadi kelas yang kondusif. Ya, keyakinan kelas ada 8 item. Ada 8 item, ya. 8 item ini kira-kira bisa mengingat ke anak-anak? Bisa, ya. Yang pertama apa tadi? Datang lebih awal. Yang kedua, saling membantu dalam kebaikan. 3, berpakaian rapi dan lengkap. Terus jujur dalam mengerjakan tugas, berbicara sopan dan baik. Terus menjaga kebersihan kelas. Lalu anti bullying atau perundungan. Terakhir saling menghormati antar. Ini nanti kita tempelkan di sana, ya. Jadi setiap hari nanti kita akan ini
sebagai suatu keyakinan yang betul-betul harus kita jaga dan kita laksanakan dengan baik. Ya, bisa ya Nana ya? Bisa. Pak Aris harap nantinya tidak ada yang melanggar ini, ya. Ya. Kalau melanggar ini nanti kita terapkan seperti yang kemarin, segitiga restitusi. Ya. Kemarin siapa Nak? Ada Raisa dan Kevin. ya. Gimana rasanya kalau sudah segitiga restitusi? Apakah kamu meluapkan apa yang kamu emosi yang ada di dalam diri? Ya, terluapkan. Rasanya lega enggak Nak kira-kira? Setelah kalian mengungkapkan Raisa, karena Raisa kemarin yang kena ya. Raisa kemarin sudah mengungkapkan. Gimana rasanya Raisa? Lega, tersalurkan apa yang menjadi emosi dalam dirinya. Lalu nanti kita cari, bolehlah kamu seperti itu. Namanya saja menjaga hal yang dianggap penting buat kita, itu wajib ya. Tapi dengan cara yang baik, tidak boleh sampai apalagi sampai bermuncak sama ya, tidak seperti itu. Duduk sama Pak Aris dan ngobrol bersama. Kalau sudah ngobrol mencurahkan apa yang menjadi keluh kesahnya, akan tegas. Ya, bisa ya Naya? Bisa. Keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dan harus dilaksanakan bersama. Nah, itu saja cukup dari Pak Aris untuk hari ini. Kita selesai keyakinan kelas. Nanti kita akan buat inovasi-inovasi lebih jauh lagi. Gimana? Siap? Siap. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri yuk.